Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tiada untayan yang terindah selain ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, masih diberi kesempatan untuk menikmati udara yang segar dan menikmati hidup yang penuh berkah ini. Amin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni Adilul Islam. Ketiga kalinya saya di sini selaku presentator akan memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Azza Syaharani, NIM 028. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada kali ini saya akan membahas tentang rujuk atau dalam artian kembali atau mengembalikan. Selanjutnya yakni pembagian rujuk. Pembagian rujuk ada 6 bagian. Yang pertama yakni pengertian rujuk dalam hukum Islam. Yang kedua yaitu dasar hukum rujuk dalam Islam. Yang ketiga yakni rukun dan syarat rujuk dalam Islam. Yang keempat yakni macam-macam rujuk. Yang kelima tujuan dan hikmah rujuk. Yang terakhir itu tata cara rujuk menurut hukum Islam. Pengertian rujuk. Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu roja'a yarji'u ruju'an yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak roj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa idahnya dengan ucapan tertentu. Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama mazhab adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Hanafiyah. Rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa idah. Akan tetapi, tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa idah. Yang kedua yaitu Malikiyah. Rujuk adalah kembalinya istri yang jatuh talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak bain, maka harus dengan akad baru. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Yang ketiga, yakni menurut Syafi'iyah. Rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak 1 atau talak 2 dalam masa idah. Yang terakhir yakni menurut Hanabilah. Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak bain kepada suaminya dengan tanpa akad. Dasar hukum rujuk dalam Islam itu ada 2, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama menurut Al-Quran. Di sini terdapat pada Quran surat At-Talaq ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adl
Ashhidu dawai adalin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Shadaqallahul Azim, yang artinya apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengarahan dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dasar hukum yang kedua yakni as-sunnah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Khusus itu terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian masalah itu ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, perintahkan supaya dia rujuk kepada istrinya. Kemudian menahannya sampai istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian apabila mau, dia dapat menahannya ataupun menceraikannya, asalkan dia belum mencampurinya. Itulah tempo iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT yang maha mulia lagi maha agung bagi yang menceraikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang ketiga, yakni dalam riwayat lain bahwa Ibnu Umar mentalak salah seorang istrinya yang sedang haid dengan sekali talak. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliau bersabda, suruhlah dia untuk merujuknya, kemudian bolehlah ia mentalak jika suci atau ketika ia hamil. Hadis riwayat An-Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Baik, selanjutnya yaitu rukun dan syarat rujuk dalam Islam. Yang pertama yaitu istri. Keadaan istri disyaratkan sebagai berikut. Pertama, sudah dicampuri. Karena istri yang belum dicampuri apabila ditalak terus putus pertaliannya antara keduanya. Jika istri diceraikan belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk kembali, tetapi harus dengan perkawinan baru lagi. Yang kedua yaitu istri yang tertentu. Kalau suami menalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah satu istrinya dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang akan dirujuk kembali, maka rujuknya itu tidak sah. Yang ketiga yaitu talaknya adalah talak raj'i. Jika ia ditalak dengan talak tebus atau talak 3, ia tidak dapat rujuk kembali. Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau huluk, atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, atau dengan istri yang belum pernah dicampurinya, maka rujuknya juga tidak sah. Yang terakhir yaitu rujuk itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa iddah talak raj'i. Laki-lakinya masih mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara talak raj'i. Selama masih berada dalam masa iddah, sehabis iddah itu putuslah hubungannya dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuknya. Yang kedua yaitu suami.
suami itu dengan syarat Islam, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Yang ketiga, yaitu adanya seorang saksi. Syaratnya menjadi saksi itu adalah dua orang laki-laki yang adil. Yang keempat yaitu adanya ucapan rujuk yang diucapkan oleh laki-laki yang ingin merujuk mantan istrinya. Itu. Yang terakhir yaitu zigot atau lafadz yang ada dua macam, yaitu dilafatkan secara terang-terangan atau dengan sindiran. Berikutnya yakni hukum-hukum rujuk. Di sini ada 5 hukum. Yang pertama yaitu mubah. Mubah artinya boleh. Mubah ini adalah hukum asalnya rujuk. Yang kedua yaitu haram. Apabila istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Yang ketiga yaitu makruh. Bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Yang keempat yakni sunnah. Bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraiannya. Yang kelima yaitu wajib. Khusus bagi laki-laki jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Seperti itu. Tujuan rujuk. Tujuan rujuk ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian. Yang kedua yakni untuk menjalin kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian. Yang ketiga yakni untuk memberikan kesempatan terhadap bekas suami istri untuk kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula. Yang terakhir yakni untuk mengembalikan tujuan perkawinan karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu hikmah rujuk. Hikmah rujuk juga ada 4. Yang pertama yaitu menghindarkan murka Allah karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua yaitu bertobat menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaikinya. Yang ketiga yaitu untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perpecahan keluarga. Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak. Yang terakhir yaitu mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Yang terakhir yakni tata cara rujuk menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu merujuk istri dengan perkataan menurut ulama fikih. Para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan cara melafazkan dengan jelas atau syarih. Sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan raja'tuki, yang artinya aku merujuk engkau. Adapun dengan perkataan secara sindiran atau kinayah, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan perkataan zawajtuki, yang berarti aku kawini engkau. Nah, diperbolehkan juga merujuk istri dengan menggunakan lafaz selain bahasa Arab, meskipun seorang itu mahir atau bisa berbahasa Arab. Merujuk dengan menggunakan lafaz yang syarih atau jelas itu tidak membutuhkan niat pada saat mengucapkannya, tetapi
Jika seorang suami hendak merujuk istrinya yang tertalak dengan menggunakan lafaz kinayah atau sindiran, maka niat untuk merujuk adalah menjadi syarat syahnya. Dan disyaratkan untuk mentakyin atau menentukan bagi seorang yang hendak merujuk istri-istrinya yang tertalak. Tidak cukup hanya dengan menggunakan raja'tu al-mutalakah, aku merujuk wanita yang tertalak. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman siapa yang hendak ia rujuk. Apakah salah satu dari mereka atau keseluruhan istri yang telah tertalak. Lalu yang kedua yaitu merujuk istri dengan perbuatan. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan perbuatan. Ada yang memperbolehkan rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat, dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuk dengan perbuatan. Harus dengan melafazkan baik itu syarih maupun kinayah. Nah, berikut pendapat ulama Syafi'iyah bahwa cara merujuk istri yang tertalak raj'i harus dengan ucapan, baik dengan menggunakan lafaz syarih maupun dengan kinayah atau sindiran, dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara menggauli istrinya yang tertalak raj'i. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu menurut pendapat ulama Hanafiyah, sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan atau menggaulinya dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus disertai adanya syahwat. Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke dalam rumahnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dan disunahkan bagi sang suami untuk memberitahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah, dan apabila tidak melakukan hal ini maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Sedangkan apabila seorang suami tidak berkeinginan merujuknya maka hukumnya makruh tanzih. Karena terkadang dengan berduaan suami akan menyentuh istri dengan syahwat, yang dengan hal itu dikatakan rujuk, sedangkan sang suami tidak berkeinginan untuk merujuknya, sehingga suami harus mentalaknya kembali karena tidak adanya keinginan untuk rujuk. Yang hal ini akan berakibat terhadap lamanya masa iddah bagi istri dan hal ini tidak baik. Lalu yang ketiga yaitu menurut ulama Malikiyah, sah hukumnya merujuk istri yang tertalak raj'i dengan cara menggaulinya. Ketika sang suami berniat merujuk istrinya, begitu juga diperbolehkan bagi suami yang berniat merujuk istrinya dengan bermesraan dengannya, dengan cara menyentuh, melihat auratnya, berduaan, dan menggaulinya. Namun, apabila sang suami melakukan hal tersebut tanpa ada niatan untuk merujuk, maka hukumnya haram untuk menggauli istrinya. Dan yang terakhir yaitu menurut pendapat ulama Hambali, yaitu bahwa seseorang yang telah mentalak istrinya dengan talak raj'i dapat merujuk istrinya dengan cara menggaulinya, baik dengan niat untuk merujuk istrinya maupun tidak berniat untuk merujuknya. Dengan demikian bahwa seorang suami yang menggauli istrinya secara otomatis ia telah merujuk istrinya yang tertalak raj'i meskipun suami tidak berniat untuk merujuk istrinya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam perkataan saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk panjenengan semua. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.